Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Bapak Dewan Juri, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara lomba dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Karena atas berkat rahmat Allah lah kita bisa berkumpul di ini tempat dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan ke baginda alam yang telah membawa kita dari zaman onta ke zaman kuda, dari zaman kuda ke zaman Vespa, dari zaman Vespa ke zaman Avanza, dari zaman Avanza ke zaman Garuda, dan di zaman Garuda lah kita bisa terbang mengelilingi dunia melalui pesawat Garuda. Tidak lain dan tidak bukan, beliau adalah pemimpinnya daripada pemimpin. Beliau adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, pemimpin anti korupsi, anti koruptor, anti dusta. Rupanya beliau adalah Habibana wa Nabiyana wa Rasulana, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in atba'ut tabi'atnya, kepada para keluarganya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Taufiq Rasyidin dari SMP Al-Halim Garut. Hadirin sahabat-sahabat rahimakumullah. Pada kesempatan emas kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Bangkit Bersama Gerakan Literasi. Berdasarkan hasil penelitian, Program for International Student Assessment atau PISA menyebutkan bahwa negara Indonesia pada tahun 2012 menempati urutan kedua terburuk dari 12 negara yang diteliti. Bayangkan, terburuk bukannya mendapatkan yang terbaik, malah mendapatkan yang sebaliknya. Tahukah kalian, Indonesia juga menempati urutan ke-64 dari 65 negara yang diteliti. Tetapi negara Vietnam malah mendapatkan urutan terbesar. Negara Vietnam malah mendapatkan urutan ke-1. Kenapa negara Vietnam mendapatkan urutan ke-1? Bukan karena negara Vietnam menyogok PISA, tapi karena negara Vietnam, warga-warga Vietnam, masyarakat Vietnam, dan siswa-siswi Vietnam sudah membiasakan untuk melakukan literasi setiap harinya. Tapi ada kabar baik untuk kita semua. Berbanggalah kita sebagai warga Indonesia. Berbanggalah kita sebagai masyarakat Indonesia. Berbanggalah kita sebagai siswa-siswi Indonesia. Karena pada penelitian yang sama, Indonesia juga menempati urutan ke-57 dari 65 negara yang diteliti. Lihat, banggakan, setidaknya kita tidak menjadi yang terburuk untuk kedua kalinya. Hadirin sahabat-sahabat rahimakumullah. Literasi itu sangat penting. Karena literasi itu sendiri memang menjadi alat yang penting untuk memajukan peradaban bangsa. Alhamdulillah, kini akar-akar literasi akhirnya mulai tumbuh. Banyak program pemerintah yang bertema literasi. Semua itu semata-mata untuk memajukan peradaban bangsa. Gerakan literasi memang harus dimulai dari kalangan pelajar. Dimulai dari SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Gerakan literasi harus mampu tumbuh dan melekat pada generasi muda bangsa. Gerakan literasi di sekolah dilakukan kurang lebih 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dilakukan. Tidak menjadi masalah jika kita hanya bisa membaca 1-2 kalimat per hari. Karena pepatah pernah mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Siapa tahu dengan membaca 1-2 kalimat per hari, kita malah menjadi orang tersukses di dunia. Amin. Kita malah menjadi orang terkaya di dunia. Amin. Maka dari itu teman-teman semua, marilah kita membaca, dan membaca. Jika kita tidak ingin membaca, kita juga bisa untuk menulis. Jika kita tidak ingin menulis, kita juga bisa untuk mendengarkan. Jika kita tidak ingin mendengarkan, kita juga bisa untuk menyimak. Karena membaca, menulis, menyimak, dan mendengarkan, semua itu termasuk ke dalam gerakan literasi. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.